Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, kami mengganggu waktunya jenengan karena berkaitan dengan program Guru Penggerak. Di modul ini kami diminta untuk interview dengan Bapak. Iya, siap. Jadi nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Biasa. Iya, ngapunten Pak. Iki saya dulu yang memulai pertanyaan ini. Iya. Yang pertanyaan pertama ini, selama jenengan menjadi kepala sekolah di SMKN 1 Cerni, pernah nggak ada kasus atau masalah-masalah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, tapi jenengan dihadapkan pada dilema? Bisa kasus antar guru atau siswa dengan guru yang membuat panjenengan itu mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Ya, memang ada beberapa yang ada dilema apabila ini diputuskan gimana itu ada. Cuma kami kan tetap harus ini ya musyawarah dengan semua tim ya untuk membahas itu. Terus kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur dalam memutuskan masalah panjenengan tadi ketika mengalami dilema itu prosedurnya seperti apa? Ya. Kita pertama ya harus mencari data dulu ya, kita kumpulkan data itu, kebenaran dari berita itu kita kumpulkan. Nanti kalau misalnya sudah jelas yang kita kumpulkan itu, berarti nanti kita akan panggil beberapa tim. Ya, tim itu kita panggil untuk mengambil keputusan atau mungkin untuk langkah-langkah gitu. Tapi kita juga akan lihat dulu apabila itu memang sifatnya itu sangat pribadi, kami mungkin tidak sampai menyebarkan dulu atau manggil tim, enggak. Tapi kita harus pelajari kalau sifatnya itu memang pribadi ya, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah benar-benar tahu permasalahannya, tahu apa yang dilanggar, ya kita harus secara personal untuk kita beri pembinaan gitu. Tapi jadi oleh itu lihat kasusnya dulu. Jadi kasusnya dulu. Bobot kasusnya masalahnya. Kalau contohnya niku lebih banyak guru dengan guru atau guru dengan siswa, masalah dilema itu? Kalau selama ini ya kita siswa ya. Untuk guru insya Allah tidak ada soal itu. Tapi siswa selama ini siswa yang kita tangani. Oke, saya lanjut Bapak nggih. Terkait tadi Bapak nggih, masalah yang berhubungan dengan dilema etika yang mana hari itu membuat kita jadikan sesuatu yang seperti makan buah si malakam ya, artinya benar melawan benar Bapak. Nah, menurut Bapak ini hal apa saja yang jenengan anggap efektif? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kita saja dan musyawarah terlebih dahulu gitu Pak. Nah, selain itu adakah hal yang lebih hal efektif yang lain yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan yang berhubungan dengan dilema etika seperti itu? Ya, kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin keputusan ini mungkin dampaknya harus kita pelajari dulu. Jadi kira-kira kalau kita ambil keputusan ini dampaknya gimana? Ya, walaupun mungkin semuanya, ini mesti semuanya berdampak. Misalnya kalau ambil keputusan ini berdampak, ini juga berdampak, maka kita lihat dulu dampak ini hanya dampaknya skop kecil atau skopnya luas. Itu kan kita harus pelajari, dan setelah kita pelajari maka kita kalau sudah sampai ada dampak ke lain, itu berarti kita harus manggil tim, sehingga kita ngambil tim untuk diputuskan bersama-sama.
Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, terkait tadi ya yang berhubungan dengan masalah dilema etika yang buat kita menjadi diharapkan sesuatu yang tadi diharapkan sesuatu yang susah untuk artinya pada seperti makan buah si malakama. Nah, selama ini menurut Bapak nih dalam menentukan atau mengambil keputusan dalam menyelesaikan yang berhubungan masalah dengan dilema etika, apa istilahnya kan kita seringkali mendapatkan tantangan gitu Pak Nggih, atau kesulitan gitu. Nah, selama ini tantangan apa nih Bapak yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak? Ya, selama kita ngambil keputusan itu bersama tim ya, kita itu sudah bersama tim dan kita sudah saling dampaknya itu seperti apa, maka kalau sudah dengan tim berarti kita lebih ringan, pertama itu lebih ringan. Yang kedua, kalau misalnya ini langkah selanjutnya apa, supaya mungkin kadang-kadang setelah ngambil keputusan mesti kita itu ada hal-hal yang nggak enak terhadap yang bersangkutan, itu biasanya ya kita tetap kita pendekatan seperti biasa. Jadi jangan sampai setelah ada keputusan kita ambil jarak, itu jangan. Jadi kita tetap setelah ambil keputusan kita seperti biasa, seperti tidak ada masalah. Seperti biasa mohon. Nih, terakhir Bapak nih dari saya terkait dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi Pak Nggih. Selama ini yang Bapak Tangkari lakukan itu seperti apa? Artinya menyelesaikan secara langsung di tempat saat itu juga, atau butuh suatu schedule atau rencana untuk menyelesaikannya Pak Nggih? Ya, kita kalau untuk menyelesaikan ini harus ada tahapan-tahapan tadi. Jadi kita nggak bisa langsung kita memutuskan, itu tidak bisa. Musyawarah dulu. Musyawarah dengan teman-teman. Kalau itu misalnya tadi saya katakan, kalau itu misalnya ke siswa, bahkan kalau misalnya dengan siswa untuk perlu waktu lama, karena mungkin kita juga perlu bukti-bukti ya, bukti-bukti yang lebih akurat untuk ngambil keputusan. Karena kalau kita tidak bukti kuat, itu juga salah kita dalam mengambil. Luar biasa. Iya, jadi sangat menginspirasi Bapak. Inspirasi sekali. Jadi yang saya tangkap dari yang tadi itu saat kita mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan positif dan negatifnya juga. Ya, harus jangka panjang, jangka pendek, kemudian memutuskan bersama tim untuk mencapai musyawarah bersama. Jadi keputusan itu bisa semuanya menerima keputusan tersebut. Kemudian ini Bapak, dalam selama ini Bapak mengambil keputusan, pasti ada faktor-faktor atau hal-hal yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Gitu. Kira-kira ada apa, bagaimana? Ya, kalau yang paling mempermudah itu apabila mereka terus terang dan mereka menyadari, itu yang paling mudah. Nah, kemudian kooperatif artinya Pak. Ya, itu yang paling mudah. Tapi kalau misalnya untuk memudahkan mengambil keputusan, kita harus memang punya bukti-bukti yang kuat juga itu tadi. Jadi kita cari beberapa sumber, jaga mereka kalau misalnya istilah membantah kan nggak bisa, karena kita sudah betul-betul punya bukti. Kalau itu permasalahan dengan kalau itu hubungannya dengan siswa, maka saya sangat juga instansi-instansi yang terkait biasanya itu yang juga sangat membantu kita untuk memberi istilahnya mungkin bantuan-bantuan berupa ya macam-macam lah, mungkin yang bisa juga untuk entah itu untuk menyadarkan atau mungkin untuk gimana caranya supaya mereka itu bisa nyadari gitu. Itu biasanya juga termasuk instansi-instansi yang lainnya juga bisa. Sekali luar biasa sekali Bapak. Jadi faktor-faktor pendukung itu yang bisa membantu Bapak selama ini bisa memecahkan
masalah-masalah kemudian menentukan keputusan. Kemudian yang terakhir Bapak dari saya, Bapak pengalamannya sudah banyak. Saya juga sangat belajar sekali pada Bapak ya. Selama ini keputusannya juga sangat-sangat bagus. Kemudian pembelajaran apa Bapak atau hikmah apa selama Bapak menjadi pemimpin dan membuat keputusan, kira-kira hikmah apa yang Bapak dapatkan selama ini? Ya, dari beberapa kasus ini yang bisa kita ambil itu adalah jangan sampai akan terjadi lagi yang terulang-ulang. Sehingga kita untuk kedepannya itu harus kita buat langkah-langkah bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi, yang gitu. Kita tidak ingin kejadian itu pada orang lain juga, sehingga harapan kita setelah ambil keputusan inilah berhentilah sampai di situ aja, sampai yang lainnya. Jadi melakukan evaluasi dan perbaikan supaya tidak terulang kembali. Luar biasa sekali. Mungkin itu cukup. Jadi terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kami mengganggu jenengan, mohon maaf. Saya dan teman-teman ini belajar banyak sekali. Semoga ke depan kita bisa seperti Bapak. Meniru ilmunya dan mengaplikasikan ilmu yang disiapkan tadi oleh Bapak. Untuk Bapak Foto satu-satu. Assalamualaikum Pak Yasin, perkenalkan kami CGP Angkatan 10. Jadi kami dapat tugas untuk mewawancarai jenengan terkait nanti dilema etika dan rujukan moral. Nah, kira-kira mohon maaf Bapak, kita mengganggu waktunya jenengan. Iya, tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya. Mohon maaf ini saya sini sibuk ini kan kita ini mengganggu, nggak apa-apa Pak ya. Santai saja. Ini dari mana? Dari CGP ya? Iya. Dari CGP. Angkatan 10 Pak. 10 Pak. Calon guru penggerak Pak ya. Jadi kita melewati ujian seperti ini ya untuk melewati tahapan-tahapan supaya nanti juga jadi kepala sekolah kayak Pak Yasin. Oh iya. Makanya kita Harapannya seperti itu. Iya, kesini ini harapannya. ingin mencari ilmu, nambah ilmu dari Pak Yasin. Kita Mencari belajar. informasi ya. Iya, betul sekali. Kan kita sering punya banyak masalah gitu Pak. Yang mana masalah itu kadang kita untuk mengambil keputusan yang membuat kita gimana gitu loh. Variasi. Terus kita tanya bagaimana kami ketika mau berguru ke Guru kan Iya. Pak Yasin, Ya. selaku kepala sekolah. Oke, saya sendiri juga siap untuk berbagi informasi. Alhamdulillah, ketemu banget Pak ya. Terima kasih. Jadi ini Pak ya, saya mulai pertanyaan dulu dari saya, yes. nanti teman-teman juga mau bertanya juga. Jadi yang pertama ini, pertanyaan pertama, ketika jenengan ini menjadi kepala sekolah, ini kira-kira pernah nggak ada kayak semacam masalah atau kasus-kasus yang mana kasus tersebut itu membuat jenengan itu menghadapi dilema etika? Kira-kira ada nggak kasus seperti itu? Berarti kasusnya Pak ya. Jadi selama ini kami memimpin di PKBN. PKBN itu kan pusat kegiatan belajar masyarakat. Iya. Di mana di dalamnya itu tentu banyak sekali warga belajar, termasuk peserta didik dan tutor. Ya. Karena banyak orang, tentu kan setiap orang punya pikiran yang berbeda-beda, Betul. ya, pikiran yang bervariasi yang heterogen. Jadi di situ sudah pasti berpeluang untuk terjadi diferensiasi, ya, atau dinamika kehidupan. Nah, untuk masalah etika, dilema etika itu kan lebih ke ketika kita ada di hadapan suatu masalah, pengambilan keputusan sama-sama benarnya kan gitu. Itu banyak sekali kami menemukan itu di lapangan. Contoh ada nggak Pak? Contohnya lebih detail antara mungkin guru dengan siswa atau bagaimana? Atau guru dengan guru? Ya, yang baru-baru ini terjadi, saya sendiri juga yang menemukan kasus itu. Oh, langsung Pak ya? Ya, langsung. Ya. Jadi memang kebetulan saya itu berkomunikasi dengan warga belajar itu sering, jadi komunikasinya sering. Nah,
yang saya temukan akhir-akhir ini yang kemarin terjadi itu Iya. ada problem antara peserta didik dengan tutor kami. Ya, ada komunikasi yang tidak selaras gitulah. Berarti tutor Pak, bukan guru ya di PKBM? Kalau di PKBM itu namanya tutor lah. Oh, tutor. Didiknya namanya tutor. Oh, Ya. gitu. Ya, tutor. Jadi kami temukan, kebetulan kami kan mengumpulkan warga belajar itu dalam satu grup Iya. WA. Nah kemudian suatu waktu pembelajaran itu ada satu tutor yang punya kegiatan pembelajaran presentasi. Waktu itu presentasi. Nah sebelum waktu presentasi itu dilaksanakan itu kan memang sudah ada komunikasi dulu. Iya. Jadi di grup itu dikomunikasikan ada beberapa peserta yang memang tidak siap. Kebetulan peserta didik kami itu istilahnya kan PKBM itu kan usia-usia yang sudah matang. yang usia matang gitu, bukan usia-usia produktif ya, sekolah. Jadi memang mungkin kalau kami mengidentifikasi dari tutor ini menganggap bahwa peserta didik ini masih sama seperti peserta didik yang dari formal gitu, usia sekolah. Sedangkan karakter peserta didik sendiri itu ya sudah menyesuaikan dengan usianya, ya usia yang di atas produktif gitulah ya. Menarik ini Pak ya, menarik. Ya. Ya karena pembelajaran untuk orang dewasa. Iya betul. Menarik sekali ini ya masalahnya. Terus kemudian terus dengan masalah seperti itu, bagaimana Pak Yasin ini menyelesaikan atau mengambil keputusan antara tutor dengan si warga tadi itu, seperti apa Pak Yasin dalam mengambil keputusan komunikasi atau seperti apa? Oke, ketika saya melihat langsung itu saya juga waktu pertama kali melihat masalah itu, tentu saya mengidentifikasi dulu, saya observasi, saya observasi ke seluruh warga belajar. Saya ingin menemukan jawaban dari setiap masing-masing warga belajar. Tentunya juga saya mengobservasi dari tutor. Dari situlah saya mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, yang dimana jawaban itu nanti saya kombinasikan untuk saya cari solusi dari sikap individu dan juga saya cari solusi bersama-sama secara mufakat. Jadi intinya penyelesaian masalah itu secara rembukan gitu. Ya, tentu ya. Saya sendiri ya, sebagai pengambil keputusan, saya juga tidak pernah meninggalkan prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan. Tentunya yang biasanya kan ada 3 prinsip itu ya. Prinsip hasil akhir, gitu kan, prinsip peraturan sama prinsip rasa peduli. Betul. Benar. Berarti Pak Yasin ini kepala sekolah yang luar biasa. Sudah tahu prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang peduli banget itu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, siapa Pak? Lukman dulu Pak. Itu Pak Yasin ini kan selaku kepala sekolah kan Pak Yasin seringkali kadang kita menemukan permasalahan-permasalahan yang mana dalam penyelesaiannya itu kita kadang diposisikan pada sesuatu yang menjadi dilema untuk kita. Nah, kadang karena itu semuanya benar lawan benar, katakanlah gitu Pak Yasin. Nah, terkait hal tersebut Pak Yasin, untuk yang berkaitan dengan dilema dalam diri kita, dalam dilema etika dalam diri kita ini, menurut jenengan apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi itu, terkait hal yang membuat kita jadi dilema gitu. Ya. Jadi saya mencontohkan kasus tadi dulu ya. Dari kasus tadi itu kan pertanyaannya yang efektif bagaimana ya. Dari kasus tadi itu tentu saya tadi tidak bisa meninggalkan yang namanya kita musyawarahkan. Jadi temuan-temuan saya di lapangan, jawaban-jawaban benda itu saya kombinasikan untuk saya komunikasikan dengan beberapa tutor. Dan tentu tutor seringkali saya ingatkan bahwa
Diingatkan, bukan dimarahi Pak ya. Sama-sama mengingatkan kan Iya. kita manusia ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan, ya, masalah apapun misalkan, kita sering ingatkan bahwa kita itu sebagai pemimpin, masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak bisa lepas dari jiwa sosial kita. Ya. Tentu di dalam pendidikan kita punya filosofi yang diajarkan di Dewantara kan ya. Engarso, tungsun, tulodo, emangso, engarso, bangun, Garso, sama tuturi handayani kan gitu. Jadi saya sering sekali ke para tutor untuk menggerakkan itu. Nah, yang tentunya yang paling efektif bagi saya adalah satu, yaitu kedekatan hati. Kedekatan hati, dan tentunya ketika musyawarah itu semuanya kalau kedekatan hati itu ada, musyawarah itu jalan. Artinya solusi itu pasti muncul. Nah, solusi itu mempertimbangkan asas kemaslahatan bersama. Nilai kebajikan juga. Nilai kebajikan, artinya kemaslahatan itu nilai kebajikan bersama. Oke, masuk. Iya. Sangat menginspirasi sekali. Terus lanjutnya Pak, nah terkait tadi itu Pak, Pak Yasin, istilahnya kan dalam mengambil keputusan tadi yang kita dihadapkan pada dilema etika, tentunya kan terkadang kita menghadapi sebuah tantangan dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, menurut jenengan ya Pak Yasin, tantangan-tantangan yang seperti apa yang Pak Yasin hadapi selama ini ketika mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dalam diri kita ya. Untuk tantangannya sebetulnya tuh banyak dan bervariasi ya, kalau saya menyimpulkan semuanya itu. Tapi dari banyak masalah itu, banyak dan bervariasi itu, tantangan-tantangan yang selama ini saya rasakan itu yang paling menjadi PR saya itu adalah menyatukan pola pikir atau mindset dari warga belajar itu karena usia pola pikirnya kita harus tahu bahwasanya peserta kita itu peserta yang luar biasa. Warga belajar, bukan peserta didik ya. Warga belajar kita itu sangat punya pikiran yang kritis. Jadi pola pembelajaran kita, konsep kita juga harus mengikuti, kita menyesuaikan dengan harapan-harapan mereka. Agar supaya kita sama-sama mewujudkan nilai kebajikan, nilai kemanfaatan dalam pendidikan itu. Luar biasa, inspirasi sekali. Selanjutnya jadi tadi Pak Yasin sudah menyampaikan banyak pengalamannya, Pak. Dari pengalaman itu Bapak, dari masalah dilema etika tadi, kemudian rujukan moral dan yang pernah Bapak alami. Dari faktor-faktor itu semua, kira-kira ada nggak yang bisa mempermudah Bapak, membantu Bapak selama ini supaya masalah itu selesai dalam mengambil keputusan? Apa? Ya, kalau langkah-langkahnya ya, atau hal-hal yang memang memudahkan kami itu adalah satu, ya, itu kunci-kunci saya. Apapun masalahnya, apapun problemnya, dan bagaimanapun itunya, saya tuh lebih ke komunikasi. Pokoknya jangan sampai meninggalkan komunikasi. Dan tentu bagi saya, komunikasi yang dibentuk itu tidak lepas dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus betul-betul menggait mereka dengan cara yang lemah lembut. Itu selama ini yang kami rasakan sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalah. Lebih mudah tersentuh Bang Idan dengan kita. Akhirnya kesepakatan itu semuanya setuju dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita konsep bersama. Luar biasa sekali. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua masalah yang Bapak sampaikan, kemudian ketemu suatu kasus, jadi pembelajaran apa yang Bapak ambil selama ini dari dalam memecahkan masalah-masalah itu? Hikmahnya. Dengan kan Ustadz ya. Kita minta ceramah hikmahnya. Tidak, kita sama-sama. Saya tidak menggurui. Sama-sama sharing pengalaman, berbagi informasi. Tapi terus terang kita berguru. Kita belajar banyak. Sama-sama, ini kan juga sama-sama guru. Cuma kan bedanya calon penggeraknya kan gitu kan. Tentu hikmah yang bisa kita ambil, nilai-nilai positif sangat banyak sekali.
dilihat dari aspek moral, aspek nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai sosial, itu tentu kami selalu menemui hal itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil bahwasanya dari semua warga belajar, dari proses pembelajaran yang kita lakukan itu, kita sendiri dari aturan dinas pendidikan itu ada sebetulnya, juknis, pelaksanaan dan apa-apa itu ada. Dan juknis yang selama ini kita lakukan itu sebetulnya kalau kita terapkan di warga belajar kita 100% memang tidak bisa memenuhi itu. Nah, dari situ kita belajar, kita menemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk menyatukan beberapa pikiran yang kritis-kritis ini tentu dibutuhkan suatu langkah yang kritis juga. Jadi untuk menyatukan pikiran-pikiran yang kritis dari orang-orang ini dan warga belajar, tentu kita juga punya solusi yang kritis juga. Nah, solusi kritis itu bagi kami lebih berlandaskan asas kedekatan emosional. Jadi kita pendekatan emosi untuk pendekatan emosional kita harus terbentuk dari awal. Jangan sampai ketika kita sudah menerima warga belajar, kedekatan emosional itu tidak terbentuk. Itu kalau bagi kami mulho itu sia-sia. Kita apapun yang kita berikan tidak akan masuk karena mereka yang berpikir kritis sudah punya prinsip sendiri. Nah, kita yang di PKBM kita kan harus kita harus sama-sama menyatukan prinsip itu sebetulnya. Artinya kalau saya simpulkan dengan emosi dan dengan kelembutan tadi Pak. Iya, betul. Di situ. Ini pertanyaan yang saya terakhir Pak saya. Nah, tadi kan Pak Yasin mengatakan bahwa untuk menyelesaikan kasus tertentu kita ada judis tersendiri gitu. Nah, terkait penyelesaian masalah atau kasus yang membuat kita menjadi suatu dilema Pak Yasin gitu. Terkadang kan kita ini bisa menyelesaikan saat itu juga atau kita butuh waktu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau menurut dengan Pak Yasin atau selama ini yang sudah pernah Pak Yasin alami ketika menyelesaikan kasus yang berhubungan dilema etika diri kita ini, pernahkah atau apakah dengan dalam menyelesaikannya itu dengan membuat jadwal tersendiri atau langsung menyelesaikan saat itu juga Pak? Nah, kalau jika misal ada Pak bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan terkait penyelesaian dilema etika tadi itu? Iya, terima kasih. Jadi tadi saya katakan di awal tadi ya, untuk mengidentifikasi kan kami perlu observasi dulu kan. Tentu observasi itu butuh waktu, ya, butuh waktu dan itu memang tidak terjadwal, tidak terkonsep. Jadi kami ke lapangan, kami tanya dan itu. Nah, untuk masalah penanganan langsung atau tidaknya itu kami lihat bobot masalahnya. Bagi kami masalah itu adalah penyakit. Bagi kami masalah itu adalah penyakit di suatu institusi atau lembaga. Nah, kita lihat bobot penyakitnya. Tentunya kalau kita sendiri punya prinsip, kalau ada penyakit segera harus ditangani. Kalau ada penyakit segera harus diobati, jangan sampai itu berlarut-larut. Nanti kalau kita biarkan, itu nanti justru bisa menjalar ke hal-hal yang lain. Biasa sekali Pak. Jadi kami itu lebih ke identifikasi bobot masalahnya bagaimana. Kalau memang diperlukan untuk schedule atau jadwal, tentu kita tidak bisa meninggalkan observasi kita juga. Artinya kalau bisa simpulkan terkait penyelesaian masalah yang berhubungan dengan jadwal saat itu juga artinya secepat mungkin kita kita menyelesaikan masalah itu. Ya, betul. Sampun Pak, mungkin terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Kami belajar banyak sama jenengan Pak. Sama-sama. Ke depan kita bisa tertular ilmunya, bisa jadi kepala sekolah seperti ini. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Pak Yasin ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.